Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ayu Desain. Oke, di video ini saya akan coba memberikan sebuah tips bagaimana cara meningkatkan skill desain grafis kita di suatu kontes desain grafis ya. Nah, di sini saya sudah merangkumnya dari beberapa poin-poin yang penting ya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mendaftar ataupun mengikuti sebuah kontes desain, baik itu konten desain di luar negeri maupun konten desain di dalam negeri yang lokal ya. Oke, jadi semua tips ini bisa teman-teman perhatikan di berbagai macam kontes ya, tidak hanya satu atau dua kontes saja. Oke, kita langsung saja mempersingkat waktunya, kita mulai di slide yang pertama teman-teman. Nah, untuk meningkatkan skill desain grafis kita, hal utama yang harus kita bangun yaitu yang pertama ini adalah dua hal. Yang pertama itu adalah pahami brief dengan baik ya. Memahami brief ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya, dan memahami ini berarti kita harus memahami tujuan dari project ataupun project desain yang sedang diberikan ya. Karena hal ini akan membantu desain kita jadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang klien butuhkan teman-teman. Jadi teman-teman paham ya, dengan memahami sebuah brief maka kita bisa membuat desain yang sesuai dengan harapan klien. Nah, dengan memahami brief itulah kita juga bisa membuat sebuah konsep desain yang tepat. Dengan memahami sebuah brief, insya Allah desain kita itu akan jadi lebih baik dan lebih terarah teman-teman ya. Jadi kita desain itu tidak asal-asalan, tapi sesuai dengan yang sudah klien bangun ya, dengan visi misinya yang sangat bagus, sehingga tugas kita yang utama yaitu membuat visi misi tersebut ke dalam sebuah logo yang mempunyai tujuan dan mempunyai harapan ke depannya teman-teman. Seperti itu. Kemudian hal utama yang kedua yaitu pahami target audiensnya. Nah, target audiens ini sangat penting ya, karena apabila kita tidak bisa memahami sebuah target audiens, maka desain kita itu dinilai buruk ya teman-teman ya, dan tidak memiliki sebuah tujuan yang tepat ya, sebagaimana yang telah perusahaan ataupun klien itu tanamkan ya. Jadi dengan memahami target audiens, kita itu bisa memahami apa saja kebutuhan klien ya. Misalkan seperti ini teman-teman, klien ingin membuat sebuah perusahaan untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, maka dia membutuhkan warna ataupun tone yang berhubungan dengan teknologi, misalkan biru ya, hijau, ungu dan lain sebagainya. Nah, dalam hal itulah ya, untuk menentukan warna, hal yang pertama kita harus kita tahu yaitu kita harus paham dulu nih target audiensnya siapa. Kalau misalkan target audiensnya itu adalah anak muda ya, maka kita harus memilih warna-warna yang terang, warna-warna yang muda ya, warna-warna yang cerah teman-teman ya. Nah, beda lagi kalau target audiens kita itu adalah anak-anak, maka kita harus memilih warna-warna yang cenderungnya warna-warni ya, warna-warna yang kekanak-kanakan lah kalau saya bilang ya. Jadi kita harus memahami target audiens kita itu siapa, baru kita bisa menentukan tone ataupun warna apa yang sesuai dengan perusahaannya, yang lalu kita bisa menentukan tone atau warna apa yang sesuai dengan perusahaannya yang kita bangun ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, kalau misalkan kita pengen desain kita itu lebih bagus dan skill desain kita meningkat, maka saat kita mendesain ya, maka kita harus memahami ataupun melakukan riset terlebih dahulu. Nah, riset ini adalah meriset ataupun mencari tahu ya kompetitor ataupun logo-logo kompetitor, desain-desain kompetitor, apakah sudah ada ataupun logo-logo mereka itu seperti apa ya. Jadi kita itu semacam kayak buat perbandingan logo-logo klien ataupun logo-logo kompetitor itu seperti apa.
Jadi kalau misalkan kita tahu logo kompetitor ya, maka kita bisa membuat desain yang lebih bagus. Bukan berarti kita melihat logo kompetitor itu meniru ya, bukan. Tapi kita berusaha untuk membuat desain yang lebih bagus dan lebih unik ya dari yang sudah ada, teman-teman. Jadi itu gunanya riset itu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa melakukan riset ini sebelum desain ya, maka teman-teman saya pastikan skill teman-teman itu lambat tahun akan meningkat, dan skill kemampuan desain teman-teman itu juga akan meningkat ya, seiring dengan adanya faktor-faktor ini, teman-teman ya. Dan hal ini juga sudah saya buktikan sendiri ya, ketika saat sebelum saya mendesain, alhamdulillah skill desain saya meningkat ya, dan bisa menguasai lah. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Untuk slide yang kedua yaitu buatlah konsep desain yang tepat. Nah, konsep desain ini biasanya kalau misalkan kita membuat sebuah logo ataupun kita dikasih project bikin desain logo, maka biasanya seorang desainer itu akan membuat sebuah sketsa ataupun blueprintnya ya, teman-teman ya, blueprint sebelum kita mendigitalisasi ataupun membuat desainnya itu dalam sebuah komputer ya. Biasanya kalau desainer itu membuat desain itu dari sketsa terlebih dahulu, teman-teman, dari sketch ya, tipis-tipis, dari pensil, dari kertas. Kemudian jika teman-teman rasa desainnya sudah cukup bagus dan sudah oke dan sesuai dengan apa yang akan klien harapkan ya, barulah nanti desain itu kita wujudkan dalam sebuah hasil karya digital, yaitu menggunakan komputer ataupun laptop ya, yang tentunya hasilnya akan lebih bagus dan lebih keren. Tujuannya apa? Karena kalau kita membuat desain itu tanpa sketsa, maka desain kita itu tidak akan kurang bagus dan tidak original lah, teman-teman ya. Bayangkan kalau teman-teman bikin desain tanpa sketsa terlebih dahulu, mungkin akan susah ya, karena dengan adanya sketsa itu akan membantu kita ya, membantu ide kita lebih terarah ya, membantu ide yang sudah kita pikirkan, membantu ide yang sudah kita wujudkan ke dalam sebuah sketsa. Barulah sketsa itu kita wujudkan ke dalam sebuah gambar yang lebih bagus menggunakan media digital, baik itu menggunakan laptop maupun menggunakan PC ya. Jadi seperti itu, teman, membuat konsep yang tepat. Saya juga sudah mempraktekkan hal ini ya, teman-teman ya, berulang kali mempraktekkan hal ini, yaitu membuat desain sesuai dengan sketsa itu, karena sketsa itu akan dan membantu kita dalam membuat desain yang lebih sesuai dengan tema ya. Jadi itu adalah poin yang kedua, teman-teman ya. Poin yang kedua yaitu membuat konsep desain yang tepat. Kemudian kita lanjut ke poin yang berikutnya, teman-teman. Nah, konsep yang berikutnya yaitu gunakanlah teknik mendesain yang baik ataupun konsep desain yang benar. Penggunaan huruf yang tepat di dalam desain ya. Oleh karena itu, warna bisa mempengaruhi mood dan juga perasaan dari target audiens. Oleh karena itu, gunakanlah warna dengan tepat dan sesuai dengan nuansa yang ingin disampaikan pada desain tersebut ya. Jadi misalkan seperti ini ya, seperti yang tadi awal-awal saya bilang, misalkan di sini kita membuat sebuah perusahaan yang bertema teknologi ataupun bergerak di bidang teknologi, maka warna yang tepat yang biasanya digunakan oleh perusahaan teknologi adalah warna biru ya, di warna ini, teman-teman. Kemudian ada lagi contoh. Kemudian apabila kita ingin mendesain untuk perusahaan yang bergerak di bidang makanan ataupun restoran, maka biasanya warna yang digunakan adalah warna merah marun atau merah gelap seperti ini ya. Ini sudah saya buktikan sendiri ya, teman-teman ya. Ketika saya menggunakan warna biru di sebuah perusahaan makanan, itu rasanya kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaannya. Jadi kita harus memilih warna yang tepat dan warna yang sesuai dengan apa jenis perusahaannya ya. Jadi jangan seperti ini, teman-teman ya. Ini ada contoh yang salah ya. Kalau yang bawah ini contoh yang salah ya. Ini perusahaan teknologi kok warnanya merah ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini juga salah. Perusahaan restoran tapi warnanya kok pakainya warna biru, ini nggak sesuai. Walaupun mungkin nanti dari pemilihan warna ini juga mengacu pada warna yang diinginkan oleh klien ataupun warna yang diinginkan oleh si perusahaan ya.
biasanya si perusahaan itu memiliki warna-warna khusus teman-teman ya. Misalkan warna biru, warna ungu, warna oranye atau warna yang lain ya, yang sesuai dengan ciri khas mereka. Tapi itu kembali lagi ya, biasanya sih untuk warna-warna perusahaan yang bertema teknologi ataupun warna-warna yang bertema restoran itu warnanya itu menyesuaikan dengan temanya teman-teman ya. Kalau teknologi berarti biru, kalau restoran berarti warnanya warna-warna merah, warna-warna coklat itu juga masuk juga untuk perusahaan yang bergerak di bidang restoran itu juga masuk juga ya. Jadi pengambilan teknik desain yang tepat dengan memperhatikan komposisi warna dan pemilihan warna yang baik ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Untuk slide yang berikutnya yaitu kuasailah penggunaan tool desain melalui media YouTube ataupun media video-video yang lain. Nah, ini mutlak ya. Ini mutlak perlu kita kuasai teman-teman. Karena alat utama ataupun senjata utama dari seorang desainer grafis yaitu tools ya, ataupun software itu sendiri. Baik itu menggunakan software yang berbayar maupun software yang gratisan ya. Nah, di sini kita punya contoh nih. Misal kita kan biasa menggunakan software ini ya, kayak Photoshop, AI, Corel ya. Ini sudah biasa ya. Ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita ya. Jadi fungsi dari software tersebut yaitu mewujudkan semua ide dan gagasan kita ya, ataupun semua sketsa kita ke dalam sebuah gambar yang lebih bagus dan lebih hidup teman-teman ya. Nah, agar skill desain kita meningkat ya, kita perlu memperdalam ataupun mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing tool yang disediakan oleh software ini teman-teman ya. Nah, medianya apa untuk kita belajar teman-teman? Nah, banyak sekali ya media yang bisa kita manfaatkan untuk membangun ataupun mempelajari tool-tool yang ada di sebuah software. Kita bisa mempelajarinya melalui YouTube ya. Kemudian kita juga bisa mempelajarinya melalui sebuah buku ya, buku tutorial misalkan ya, yang bisa kita beli di toko-toko ya, ataupun kita bisa belajar melalui webinar atau mengikuti seminar-seminar online ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti forum dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah media yang bisa kita manfaatkan untuk belajar desain melalui internet ya. Saya sendiri juga sekarang masih sering ya, ataupun masih suka melihat tutorial tentang penggunaan software ya. Kalau misalkan saya sudah belum tahu cara penggunaannya, itu saya biasanya lihat di Google ataupun lihat di YouTube teman-teman ya, cara penggunaan softwarenya bagaimana ini. Nah, itu adalah cara yang tepat teman-teman, cara yang tepat dan cara yang cepat untuk bisa teman-teman menguasai sebuah tool ya, dibandingkan kita otodidak sendiri ya, kita mempelajari sendiri melalui sebuah eksperimen sendiri ya, melihat tool-toolnya sendiri ya, dari softwarenya ini fungsinya buat apa sih, coba-coba sendiri. Itu biasanya akan memakan waktu lebih lama ya, dan hasilnya juga tidak mesti sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi kalau misalkan kita mempelajarinya melalui YouTube ataupun video-video yang ada di internet ya, saya yakin skill teman-teman itu akan lebih terasa dan meningkat teman-teman ya. Karena biasanya para master desain itu membagikannya itu di YouTube ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya ini adalah cara yang sering saya gunakan ketika mengikuti sebuah konsep desain, yaitu membuat sebuah presentasi desain yang menarik ya. Nah, membuat presentasi yang menarik itu adalah kita membuat sebuah desain ataupun membuat sebuah logo itu tidak mentah-mentah kita cantumkan logonya ya, tapi kita mendesainnya ataupun mengemasnya ke dalam sebuah tampilan yang lebih menarik. Salah satu cara umum yang kita bisa bikin untuk membuat sebuah presentasi yang menarik yaitu dengan menggunakan sebuah mock-up ya. Mock-up ini adalah semacam simulasi desain yang bisa kita manfaatkan ya, agar desain kita itu terlihat lebih bagus teman-teman. Saya yakin ya, jika teman-teman bisa menggunakan teknik ini ataupun membuat desain menggunakan mock-up ya,
desain teman-teman akan terlihat lebih profesional dan lebih elegan. Jadi misalkan seperti ini, misalkan kita membuat sebuah logonya itu tapi ditempelkan ke dalam sebuah kaos ya, ataupun baju lah. Nah ini kalau kita lihat kan tampilannya lebih bagus ya, daripada kita membuat sebuah logo tapi cuman belakangnya itu cuman polos doang ya, tidak ada apa-apanya, plain doang. Itu kurang bagus teman-teman. Tapi kalau kita mengemasnya ke dalam sebuah tampilan mockup yang bagus ya, itu akan membuat desain kita lebih profesional teman-teman. Kemudian ada contoh lagi, ini adalah contoh logo yang ditempelkan ke dalam sebuah desain kemasan ya, kemasan makanan ya. Kemudian ada lagi contoh logo yang ditempelkan ke dalam sebuah kartu nama ataupun kartu bisnis ya. Ini adalah salah satu teknik yang biasanya desainer lakukan ya, untuk membuat desain mereka lebih bagus dan lebih profesional. Jadi itu ya teman-teman ya, beberapa macam poin ya yang wajib kita perhatikan saat kita ingin meningkatkan skill desain grafis kita. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya, dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Demikian teman-teman ya, apabila ada pertanyaan seputar tutorial ini ataupun video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.